Hari ini aku sedih sekali karena tidak dipilih sebagai peserta paduan suara. Padahal aku sudah berusaha melatih vokal. Jangan sedih, Bel. Yang penting kita berada dalam komunitas musik surgawi. Apabila tidak dipenuhi rasa syukur, maka saat itu kita bergabung dengan paduan suara malaikat menyanyikan pujian bagi Dia yang duduk di atas tahta. Berarti kita mempunyai hak dan kesiapan untuk masuk surga dengan bersyukur sambil menjalankan aktivitas surgawi di bumi ini. Wah, kita bisa mulai memperlengkapi diri dengan renungan firman Tuhan yang mulai hari ini sampai 3 hari ke depan adalah tentang biji gandum yang menghasilkan buah. Apa atau siapa yang dimaksud dengan biji gandum itu? Yuk dengar penjelasannya. Shalom sahabat PDKA, senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, tolonglah kami ya Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu. Bukakan pikiran dan hati kami, bahwa kami itu semakin mengenal Tuhan, dan mengenal kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan juga tolong Ibu pembicara, untuk boleh menyampaikannya dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kebencian dari imam kepala dan orang-orang Farisi semakin kuat. Mereka bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus karena banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus pun tidak lagi tampil di depan banyak orang. Dia tinggal di dekat padang gurun, yaitu di kota Efraim. 6 hari sebelum perayaan Paskah, Tuhan Yesus pergi menuju ke Betania, ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Tuhan Yesus hendak menghadiri perjamuan makan bersama 3 orang ini. Keesokan harinya setelah perjamuan makan ini, Tuhan Yesus pun berjalan menuju ke kota Yerusalem. Dan dia disambut dengan sangat meriah oleh banyak orang. Karena orang-orang ini sudah mendengar berita bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Orang-orang Farisi semakin geram. Mereka berkata satu dengan yang lain, "Lihat tuh, kita sudah tidak berhasil untuk membendung orang-orang ini. Orang seluruh dunia datang mengikuti dia." Ini dicatat di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 19. Anak-anak, hari raya Paskah ini semakin dekat. Dan semakin banyak orang negeri itu yang datang menuju ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum merayakan hari raya Paskah ini. Orang-orang Farisi dan imam kepala juga menuju ke bait Allah. Mereka mau mencari Tuhan Yesus. Kalau mereka menemukan Tuhan Yesus, mereka akan menangkapnya. Itu maksudnya anak-anak. Pada saat itu ada juga orang-orang Yunani yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Orang-orang Yunani ini tentunya adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Yahweh atau Allahnya orang Yahudi. Tapi anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa orang Yahudi sangat memandang rendah orang dari bangsa lain. Kalau ada orang dari bangsa lain yang mau datang beribadah di bait Allah, mereka tidak mengizinkan orang-orang ini masuk ke dalam bait Allah. Mereka cukup diizinkan beribadah di pelataran bait Allah. Orang-orang Yunani ini mendatangi Filipus dan berkata, "Tuan, kami ingin melihat Yesus." Kemungkinan
Orang-orang Yunani ini orang yang berasal dari daerah yang sama dengan Filipus, yaitu dari Betsaida, Galilea. Wah, anak-anak, sangat ironis ya. Ketika orang Yahudi ingin membunuh Tuhan Yesus, justru orang-orang dari bangsa lain itu mencari Tuhan Yesus. Anak-anak, Filipus tidak mau bertindak sembarangan. Dia mencari Andreas untuk menyampaikan keinginan dari orang-orang Yunani ini. Karena kalau misalnya Filipus mempertemukan orang Yunani dengan Tuhan Yesus, wah, situasi akan bertambah panas, anak-anak. Bagaimana kalau orang Farisi melihat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang bukan Yahudi? Filipus pun berunding dengan Andreas. Dan mereka mengambil keputusan. Yuk, kita sampaikan saja dulu permintaan orang Yunani ini kepada Tuhan Yesus. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus ketika mendengar permintaan dari orang Yunani ini? Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 23 bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Wah, anak-anak, apa ya maksud dari Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus menjadikan peristiwa orang Yunani mencari dia ini sebagai tanda bahwa saatnya telah tiba bagi Mesias, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di atas kayu salib. Ditinggikan atau dimuliakan di atas kayu salib. Jadi anak-anak, kita bisa melihat dua hal yang luar biasa ya, bahwa Tuhan memakai orang Majus, orang bukan Yahudi, mencari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lahir. Dan kembali sekali lagi, Tuhan memakai orang Yunani, orang bukan Yahudi, untuk mencari Tuhan Yesus ketika saatnya telah tiba bagi Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Orang Yahudi memang menjadi objek pelayanan Tuhan Yesus mula-mula. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, keselamatan oleh anugerah ini dibukakan kepada bangsa lain. Termasuk kepada kita saat ini, di zaman ini. Jadi anak-anak, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak peduli dia orang Yahudi ataupun bukan Yahudi, dia akan mendapatkan hubungan pribadi atau persekutuan yang utuh dengan Allah Bapa. Maukah anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kalau Tuhan membukakan pintu anugerah keselamatan untuk semua bangsa di muka bumi, termasuk bagi kami saat ini di tempat ini. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berespon dengan benar terhadap anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh menjadi bagian dari keluarga Allah. Kami boleh memiliki persekutuan yang utuh dengan Allah Bapa. Tolong kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keila, aku mau bertanya, bagaimana kita dapat memiliki hubungan pribadi dengan Allah? Apakah cukup dengan bertemu pendeta
Atau harus dibaptis? Atau mungkin ada cara lain? Yang jelas harus melalui ibadah dan langsung bertemu dengan Yesus. Perhatikan cerita orang Yunani tadi, di mana dia menghubungi Filipus yang mungkin tinggal di daerah Galilea, tempat kediaman orang-orang bukan Yahudi. Berarti kita juga harus membina hubungan dengan orang-orang saleh lainnya, supaya saling mengenal. Buktinya Filipus tidak berdiam diri. Dia memberitahu Andreas. Jadi teman-teman, seharusnya keinginan terbesar dari jiwa kita adalah untuk bertemu Yesus, rindu mengenalnya lebih dalam, semakin bergantung padanya, menjadi semakin selaras dengannya, dan terus bersekutu dengannya. Semua ini dapat dicapai melalui perjumpaan dengan Yesus saat beribadah. Di sana kita makin mengenal anugerahnya. Terima kasih buat penjelasan penting ini. Kita harus memelihara hubungan dengan Yesus melalui pembacaan Yohanes 12 ayat 23-26. Sampai jumpa.